Bismillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kembali lagi berjumpa di acara Setia Selasa Pintar with Alan and Irianti. Oke, jadi acara ini biasa kita lakukan setiap hari Selasa jam 7. Dan ini berarti kita udah 2 minggu ya Bu ya, ini 2 minggu kita nggak melakukan acara ini, diskusi ini karena sesuatu dan lain hal. Jadi untuk viewers and listeners kita mohon maaf karena kesibukan kita juga sekarang ini kita sedang baru membuka lembaga rumah konseling ya Bu ya. Iya, jadi rumah konseling. Terlalu banyak klien. Jadi waktunya. Yes. Lagi banyak yang depresi sekarang. Oke. Baik. Ini TV nggak ada ini. TV. Pak Alan, you are muted. Oke. Nah, baik. Tema kali ini, Bu, saya mau ngangkat salah satu trending topik nih. Topik yang lagi hot di WhatsApp group, di sosial media, dan terutama di kalangan orang tua dan siswa. Tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi ini banyak keluhan. Jadi ini sesuatu yang baru buat kita, memang buat kita semua ini sesuatu yang baru, dan juga kita semua sedang beradaptasi. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang harus dilakukan, yang harus diatasi, dan juga banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Gitu. Jadi luar biasa, bukan hanya orang tua dan siswa yang pusing, bahkan guru. Bahkan saya yakin nih, Mas Bro Menteri kita juga lagi pusing nih. Betul. Bro Menteri kita Pak Nadiem Makarim ini lagi pusing sekali menghadapi banyak hal. Oke. Tapi kali ini kita coba ngobrolin ya, membahas, dan sekali lagi ini kita tidak ingin menyalahkan siapapun, kita tidak ingin menghujat siapapun, kita hanya ingin membahas kendala dan memberikan, siapa tahu kita bisa keluar dengan sebuah solusi gitu. Jadi seperti biasa kita mengundang beberapa orang narasumber. Salah satunya narasumber kita adalah Ibu Lely ya Bu ya. Ya. Ibu Lely adalah guru sekaligus kepala sekolah SMA Tunas Unggul. Yes, maaf. Jadi kepala sekolah SMA Tunas Unggul, yes, yang ada di Pasir Impun ya Bu ya. Betul. Dan juga kita juga nanti mau mendengar curhatan orang tua siswa, ya, beberapa orang tua siswa, dan juga mungkin dari siswanya sendiri ya, gimana sih sebenarnya kendalanya, sebenarnya apa sih yang biasa dihadapi dalam PJJ ini? Oke, baik Bu Lely dan Ibu, dan kita juga punya narasumber tetap kita, ada Ibu Irianti Usman. Ibu Irianti Usman ini buat listeners atau viewers kita yang baru menonton kita. Ibu Irianti Usman adalah seorang ahli psikologi pendidikan, dan juga beliau sekarang sedang memperdalam psikologi Islam, dan juga beliau sekarang bekerja sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Bandung, dosen psikologi. Dan juga beliau itu adalah certified NLP trainer dan juga life coach. Oke, baik, kalau gitu kita mulai aja Bu. Sebelum kita ke Ibu Lely dan Ibu Irianti, ini saya punya orang tua murid dulu Bu yang mau curhat nih kayaknya. Kita dengerin aja curhatannya. Kita dengerin dulu curhatannya. Jadi ini ada beberapa orang nih. Sebentar saya. Halo Ibu Wulan. Bu Wulan, silahkan Bu, di-unmute. Halo, Ibu Wulan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan. Yes, Bu Wulan. Jadi Bu Wulan ini salah satu orang tua murid yang sangat concern nih. Sangat concern. Kalau nggak salah di sana juga
bukan hanya Bulan tapi ada beberapa orang tua Ya, murid juga nih ada yang, Pak Ake di sini juga. Ada Bu Gita. Baik, baik. Sebelumnya mau tanya nih Bu, untuk Bulan, Bu Gita dan Pak Ake nih, buat para orang tua siswa nih, sebenarnya gimana sih, apa sih yang dirasakan selama pembelajaran jarak jauh ini, gitu, terutama untuk anak-anak, terutama kita pengen tahu dari sisi orang tuanya dulu, gitu. Oke. Mungkin lebih bagaimana kesan dan pesan anak-anak sekarang ini ya melakukan sekolah dari rumah ya Pak Alan ya. Ya, oke. Ya. Kalau ya gimana Bu kesannya? Kan itu kan perubahannya lumayan tuh, biasanya kita memberikan amanah ke guru untuk dididik, sekarang anak-anak harus belajar di rumah gitu. Ya. Oke. Ups and down-nya deh, enak dan enggaknya deh Bu. Enak dan enggaknya ya punya anak kalau sekolah WFH. Oke. Mungkin saya perkenalannya adalah anak saya sekarang kelas 6 SD, kebetulan sekarang sekolahnya juga di Al-Azhar. Dan saya termasuk ibu pekerja, ya suami saya juga pekerja. Jadi dengan adanya sekarang kita ada sekolah di rumah itu positifnya mungkin karena kita lagi musim COVID ini, kita pasti jadi lebih bisa memonitor anak kita ya. Jadi kita bisa merasa aman bahwa anak kita nggak deket-deket kerumunan orang-orang lah ya, ibaratnya lebih ke situ. Itu satu yang menurut saya positifnya, kita melakukan ada work from home, School from home. Nah, ya sekolah, ya. Sebentar. Aduh, saya jadi bingung nih, teman-teman saya pada stres. Nah, cuman memang kalau secara negatifnya, kebetulan karena saya juga ibu bekerja juga, jadi saya juga bekerja di rumah. Jujur saya nggak bisa terlalu memonitor anak saya terlalu dalam juga, karena dia bekerja, saya juga bekerja. Dia nge-zoom, saya juga nge-zoom nih, gitu. Jadi kita memang, tapi emang ada kenikmatannya, kita masih bisa lihat deh kalau misalnya anak kita, dia lagi belajar apa sih, kemudian gurunya tuh seperti apa sih orangnya. Nah, kita bisa dari situ kita bisa tahu lah gitu. Nah, cuman negatifnya yang terus terang yang sekarang saya alami, sebenarnya sebelumnya saya tidak pernah menggunakan WiFi nih di rumah. Ya, karena memang menurut saya anak-anak itu sebaiknya dibatasi untuk menggunakan gadget. Nah, tapi dengan pandemi ini terjadi, saya juga bekerja di rumah juga ternyata memerlukan kuota yang lebih kencang juga. Akhirnya kami memutuskan untuk di musim pandemi kemarin kita menggunakan WiFi. Nah, ternyata itu ada dampak negatifnya menurut saya, yaitu si anak itu jadi ketergantungan dengan gadgetnya semakin tinggi nih. Ya, jadi dia yang biasanya hanya pegang gadget atau buka YouTube itu di Sabtu Minggu atau hari libur. Sekarang kan everyday dia menggunakan gadget itu gitu. Dan kalau saya lihat sekarang kebetulan anak saya ini udah, kalau dia sudah belajar nih sampai jam 12, nanti makan siang, selanjutnya dia terus aja nonton YouTube. Itu sih, jadi itu kadang-kadang dia bilang, kan aku istirahat dulu Bu, ya segala macam lah ya, dengan dalihnya anak-anak gitu ya. Nah itu sih menurut saya lumayan PR buat saya dengan suami saya juga, karena jujur sebenarnya saya pengennya kalau udah pandemi ini berakhir, kita juga nggak mau punya pakai WiFi lagi Bu. Karena kita pikir bahwa komunikasi langsung itu lebih baik lah lebih daripada ini ya. kita, gitu, daripada kita harus lebih berkualitas. Ya, karena kadang-kadang juga dengan ada WiFi ini, suami saya di mana, anak saya di mana. Jadi malah kita komunikasinya malah jadi dikit lah ibaratnya. Itu sih kalau pengalaman saya ya sekarang dengan anak saya sekolah di rumah, itu aja sih. Itu. Tapi ya so far buat saya tetap lebih enak kalau memang kita bisa tetap memonitor anak kita juga sih. Baik. Mungkin itu Pak Alan. Ibu dan Bapak yang ada di situ, Bu Ake atau Bu Mita, atau yang lain mungkin bisa sharing gimana sih cara mensiasati. Oke. Nah ini di sini juga kebetulan ada teman kerja saya juga, namanya Pak Ake. Nah beliau juga pekerja juga. Kita juga punya putra yang sekarang lagi lumayan nih, lagi SMP ya, udah lagi sekolah di rumah. Kita boleh dengerin dulu pesan dan kesannya Pak Ake. Silakan Pak Ake. Baik.
Halo Pak Ake, saya mau nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ake, saya mau nanya nih, Pak Ake Ya. kan sebagai kerja nih Pak, gimana sih Pak mensiasati untuk mengawasi anak dalam belajar jarak jauh ini Pak? Kalau saya biasanya tetap ya Pak, kita kontrol. Kalau untuk pagi sendiri kan kebetulan dia tinggal sama ibunya. Jadi saya selalu video call tuh ke anak juga. Anak itu udah bangun jam berapa, kemudian apa aja tugas yang diberikannya, kita kontrol juga, ikut bantu kontrol juga Pak. Gitu. Kemudian kesulitan-kesulitan apa, anak selalu jadinya sekarang bisa WhatsApp atau video call ke bapaknya untuk minta bantuan solusi juga gitu. Jadi masih bisa dimonitor ya Pak, masih bisa diawasi ya. Ini baik, sebenarnya kalau dari pertanyaan tadi, ini kan pertanyaan berbeda ya. Pertanyaan tadi ini ada manfaatnya itu kita lebih bisa ikut serta berpartisipasi dalam mengontrol sekolah. Kalau biasanya kan di sekolah itu kita hanya tanggung jawab berikan pada gurunya saja ya hari-hari. Tapi kalau saat ini orang tua juga setidaknya sedikitnya ikut berperan gitu untuk memeriksa tugas anak, kemudian perkembangan anak seperti apa, walaupun ya orang tua juga selain kalau ada yang nggak bisa tetap mbah googling. Gitu ya. Bersyukurlah ada Google ya Pak ya. Ya itu sih. Coba zaman dulu. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Ake dan Pak Ake dan Bu Wulan dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, oke, kita juga mau ini nih dengarkan juga nih curhatan dari seorang siswa, dari siswanya juga nih. Hai Lamis, how are you? Yes. Hai. Oke, hai Lamis. Halo. Tiba-tiba ada di kafe ini. Oke, kebetulan Lamis ini juga adalah siswi dari SMA Tunas Unggul ya? Ya, benar. Betul. Oke. Gimana Lamis, suka nggak belajar jarak jauh ini? Suka nggak? Gimana? Atau lebih enak? Kalau harus jujur sih, mungkin tidak. Nggak suka ya? Why? Nggak biasa aja sih pakai HP lama-lama. Belum biasa juga mungkin kali ya. Oke. I think. Jadi, oke. Bosan nggak Lamis kalau Lamis suka bosan nggak kalau belajar jarak jauh? Kalau belajar di sekolah kan bisa ketemu teman-teman, bisa hangout. Tapi kalau belajar jarak jauh ini bosan nggak sih? Ada bosennya, cuman enaknya tuh kalau belajar bisa sambil denger lagu. Mungkin itu enaknya. Terbahan. Iya. Oke, jadi ya suka bosan ya nggak? Oke, cara Lamis biar nggak bosan gimana? How do you? Hello? Hello, yes. Oke, cara Lamis biar nggak bosan? Mungkin karena Lamis di rumah nggak cuma sekolah doang, Lamis juga bantu mama masak atau bersih-bersih. So, ya sibuk sih sebenarnya. Sibuk ya? Oke. Yes. Oke. What's your favorite subject anyway? Of course, your English. Favorite subject? English. Oh, wow. English teacher-nya bagus banget kalau di Tunas Unggul. If I have to admit. Oh, really? Oh, thank you very much. Curang, okay. English nggak boleh English. Semua Lamis gurunya nggak boleh bagus ya. English. Siap, Bu, siap. Oke. Lamis, Yes. terakhir. Satu hal yang paling Lamis suka dan nggak suka selama pembelajaran online ini apa? Oke. Pertama yang disukain. Yang Yes. tadi Lamis sebut itu kan Lamis bisa sambil denger lagu, itu enaknya. Jadi karena nggak diperhatiin guru, mungkin kita bisa ngelakuin hal yang lain. Cuman ya fokus kita jadi kemana-mana gitu. So it's bad, nggak terlalu bagus. Yang Lamis nggak suka itu mungkin, I
Aduh, gak enak ya ada bully. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. That's okay, no problem. You can say anything. Sebenarnya lebih ke tugas, bukan gimana ya? Guru itu ngasih tugasnya hampir setiap pelajaran tuh ada tugas gitu, dan itu bertumpuk-tumpuk terus setiap minggunya. Dan Lamis kan gimana ya? Lamis nggak terlalu sering di gadget, jadi Lamis mengerjain itu, tapi harus bantu mama juga. Well, ya mungkin masalahnya sih itu. Jadi mungkin guru harus sedikit memikirkan. Lamis nggak selalu mikirin sekolah gitu. I have tugas rumah, ada sekolah. Karena kita juga di rumah kan, so kita nggak boleh terus sekolah gitu ya. Mungkin itu paling. Berapa lama sih Lemis? Berapa lama ininya? Apakah sama seperti jam sekolah? Sampai jam 2.30. Tapi kadang kalau hari Jumat doang itu ada tahsin. Ya, tapi iya sore. Tapi tahsin rame. Oke, then Lemis, thank you very much. Thank you ya. Ya, bener nih nggak ada pertanyaan lagi. Nanti tenang aja. Oh iya, siap. Oke, Lemis, thank you very much. You're welcome. Thank you, Lemis. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Nah, tadi kita sudah lihat curhatan orang tua dan juga curhatan dari studentnya langsung. Jadi ternyata ada banyak kendala ya, Bu ya. Betul. Kendala teknis, misalnya kalau sekarang itu yang paling sering itu masalah gadget. Saya yakin di SMA Tunas Unggul siswa-siswanya punya gadget, tapi bagaimana dengan yang di siswa-siswa yang lain gitu dari ya terus ada gitu, belum lagi kuota itu juga jadi masalah. Betul. Walaupun sekarang sudah ada solusinya ya. Yeah. Solusinya jadi diberikan kuota gratis gitu ya untuk siswa. Terus juga banyak banget dari kesulitan kendala-kendala dari masalah-masalah yang timbul terutama untuk orang tua dan juga guru. Nah, saya ingin bertanya sedikit nih ke Bu Lely. Kalau Bu Lely biasanya kalau di Tunas Unggul, di SMA Tunas Unggul itu kendalanya apa sih Bu yang sering dihadapi oleh para guru di Tunas Unggul? Oke. Baik, terima kasih Kang Alan dan terima kasih teman-teman yang sudah di online via Zoom ya, mungkin juga ada yang via YouTube ya. Alhamdulillah ini adalah tema yang tampaknya masih belum selesai ya, karena memang terus terang saya beberapa kali mengisi online gitu ya, itu temanya seputar PJJ terus sejak awal. Saya pikir sekarang sudah akan berhenti gitu ya si tema ini, tapi tampaknya masih belum, walaupun memang mungkin tidak sesanter di sekitar bulan Aprilan itu ya. Saya mulai di bulan awal April itu sudah mulai wah ini sekali gitu ya karena memang semua masuk ke masa yang pandemi ini, tentu saja semuanya masuk berbalik gitu ya, berubah dengan sangat ekstrim seperti itu. Kemudian juga tidak ada yang menyiapkan siapapun, no one gitu ya, tidak ada di dunia ini yang menyiapkan untuk kasus hal ini gitu ya, seperti itu. Dulu saya berpikir bahwa kalau di Islam ada hadis ya tentang kalau kita menghadapi wabah seperti itu, apa perilaku kita ketika menghadapi wabah di satu tempat gitu ya. Nah, wabah taun itu di hadisnya. Nah, kemudian saya menyanggapkan kalau kita membaca sejarah mungkin ada wabah dulu ada pandemi bermacam-macam ya, ada campak, ada polio, kemudian ada flu Spanyol dan sebagainya ya, seperti itu di zaman dahulu kala. Saya berpikir itu tidak akan terjadi di zaman modern ini, di zaman kedokteran yang sudah sangat canggih, kemudian juga teknologi sudah sangat canggih dan sebagainya. Tapi qadarullah gitu ya, kalau Allah sudah berkuasa, sehingga memang mungkin orang tidak berpikir bahwa akan ada wabah karena terakhir wabah kita itu kan flu burung ya, H5N1 itu.
tapi tidak semewabah seperti ini gitu ya. Karena mungkin pergerakan orang juga tidak seperti sekarang dan sebagainya, ada banyak faktor. Nah, sehingga tidak ada seorang pun yang menyiapkan hal ini sih. Ketika terjadi ini semuanya langsung kaget kan seperti itu. Nah, pas saat itu saya kemudian di sekolah ya dengan guru ketika keluar itu keputusan qadarullahnya itu gitu. Jadi sebelumnya itu sudah ada keluar keputusan di Jakarta untuk PJJ ya, seperti itu. Kita kan sudah mendengar wabah mungkin di bulan Desemberan ya yang kita temukan di Wuhan itu. Kemudian kalau di Indonesia kan masih ada ya dianggap belum bisa, nggak akan masuk dan sebagainya seperti itu. Kemudian Maret, pertanggal 14 Maret hari Sabtu sore kita mendapatkan surat dari dinas ya provinsi, kemudian yang artinya anak-anak sudah harus sekolah sudah harus di PJJ kan seperti itu. Nah, saya berkoordinasi dengan guru itu di hari Senin pagi dan tidak ada satupun anak-anak yang bisa masuk karena memang sudah keluar keputusan bahwa tidak boleh. Waktu itu yang betul-betul stay at home ya seperti itu. Nah, beruntungnya saya punya tim di Tunas Unggul ini, punya tim yang dengan cepat mereka, karena mungkin mereka kebanyakan anak-anak generasi yang sudah sangat mudah dengan internet, teknologi komunikasi dan sebagainya. Jadi ketika saya floorkan, kita harus melakukan PJJ di hari Senin pagi itu, mereka sudah punya, kita pakai platform ini, kita pakai platform ini, kita pakai platform Zoom, kita pakai itu di awal itu kita sudah ini ya. Kemudian jadi saya betul-betul terbantu dengan hal tersebut ya. Tapi bahwa kita tahu bahwa ini adalah adaptasi, jadi setiap satu minggu kita otomatis evaluasi. Jadi kita evaluasi terus. Setiap satu minggu itu pas dari awal kita evaluasi anak-anak seperti apa. Kita share Google Form ke anak-anak, kemudian kita tanya, kemudian kita membuat lagi hal yang lain, kemudian setelah itu kemudian kita rubah lagi proses pembelajaran seperti tadi misalkan. Jangan terlalu jadi di psikologis itu kalau pada saat situasi pandemi ya, kita harus ada kreativitas di sana ya. Jadi jangan terpaku pada ini materi harus masuk nih, udah bisa kebayang dong seperti apa materi yang segitu banyaknya gitu ya. Tiba-tiba dengan kondisi jadwal pelajaran yang kita harus atur gitu ya. Kemudian juga kita harus fleksibel ya seperti itu. Maka kemudian kita lakukan proses pembelajaran yang lain gitu ya. Nah, kesulitannya pada saat itu ya karena semuanya baru itu, mau siswa, mau orang tua, mau guru, semuanya baru, pemerintah pun baru menghadapi ini ya, sehingga memang kita menjadi kalau guru saya bilang bukan trial and error, trial and sukses katanya. Jangan trial and error. Jadi kita mencoba tapi kita evaluasi. Apa yang perlu kurang? Kurangin ini. Tambah project gitu ya, project yang berkaitan dengan orang tua di rumah misalkan. Project yang dengan pengembangan hobi seperti sekarang ada sesi pengembangan hobi di sekolah, di rumah gitu ya, di rumah masing-masing yang dia bisa memilih hobi apapun yang dia sukai. Bisa jadi gardening, dan kemudian ternyata itu hasilnya beyond expectation ya. Kita mendapat anak-anak yang bikin video kemudian di share ke YouTube, kemudian ada yang bikin komik, ada yang bikin buku tentang biologi, isinya lengkap sekali. Kemudian ada yang bikin masak dan kemudian dia tiap hari dia eksplor masak dengan keluarganya karena mungkin dia senang masak ya. Kemudian dia berbagi ke tetangganya, itu sangat banyak. Nah, hal-hal seperti ini yang memang ini ya. Jadi kesulitannya sih di sana, di setiap orang kaget dengan hal ini. Yep. Gitu. Seperti itu. Jadi gagap gitu. Ya. Berarti ada sisi positifnya juga ya Bu ya. Guru jadi bisa belajar berbagai macam learning management system gitu dengan berbagai macam platform. Betul sekali, betul. Always there is a blessing in disguise ya. Jadi selalu ada blessing in disguise ya. Jadi kita kalau ada
kalau ada sesuatu hal yang challenging gitu ya, kita melihatnya ya ini ada sesuatu yang berat, ya kita harus lihatnya ini challenging ya. Artinya guru harus kreatif, orang tua saat ini harus kreatif. Saya kerja di sekolah dan anak saya kerja di sekolah sekolah dari rumah. Jadi bagaimana caranya supaya anak saya tetap bisa ke sekolah dan saya tetap bekerja gitu ya. Itu challenging banget. Nah, iya nih Bu, ngomong-ngomong soal challenge tadi nih Bu. Jadi kalau dari SMA Tunas Unggul, dari pihak sekolah gimana sih Bu membangun komunikasi antara orang tua dan gurunya? Apakah lewat WhatsApp kah? Apakah ya untuk membangun komunikasi gimana? Betul, ada WhatsApp grup ya. Kemudian kalau untuk pada saat sesi pandemi ini kita tidak mungkin sekitar 2 minggu pertama itu langsung kita adakan pertemuan via Zoom ya, via Zoom dan kita mulai dari mengenalkan bahwa kondisi ini harus kita hadapi bersama gitu ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh orang tua di orang tua di rumah gitu ya. Kemudian memberikan ya hal-hal yang positif, afirmasi positif lah ke orang tua dan juga ke anak seperti itu. Hal-hal yang seperti itu artinya kita kemudian kuatkan orang tua, kemudian itu di pertama kali pandemi itu kita lebih masif mungkin ya komunikasi dengan orang tuanya seperti itu. Oke. Kalau dari gurunya bagaimana Bu? Karena ini pasti kan jam mengajar itu kan, apakah jam mengajarnya sama atau nggak ada atau tidak Bu? Karena kan pasti ada pengurangan jam mengajar, sedangkan guru kan dikejar juga dengan penuntasan kurikulum. Betul. Ya. Oke. Nah, oke. Itu bagaimana Bu? Gini, jadi di awal itu bagi kita, jadi setelah pas tahu kondisi seperti ini kita langsung mengambil keputusan bahwa jangan fokus pada pengejaran materi, gitu ya, seperti itu nomor 1 prinsipnya, karena bagaimanapun it doesn't make sense lah gitu ya, tidak akan masuk akal kalau kita mengajar materi dengan kondisi anak di sekolah, anak di rumah, kita tidak bertemu itu memang guru pun kalau tadi Lamis ditanya suka nggak, tidak suka, nggak ada yang suka dengan kondisi ini, no one, tidak ada yang suka. Guru sendiri pengennya ketemu anak gitu ya di sekolah. Even mereka sebetulnya lebih capek ketemu anak karena mereka jam kerjanya jadi lebih panjang, kemudian jam mengajarnya juga lebih banyak, tapi mereka merasa bahwa kualitas bertemu secara langsung itu lebih tinggi kualitasnya, lebih efektif, lebih efisien, lebih berkualitas seperti itu ya. Hanya memang nah dari awal kita seperti itu. Nah, kemudian syukurnya Mas Nadiem, Mas Menteri ini di awal itu sudah kemudian mengingatkan sampai kemudian kan UN langsung dihapuskan. Ya, dibatalkan ya, padahal tadinya rencananya tahun depan UN itu. Nah, tahun ini kemudian langsung mengambil keputusan untuk UN dibatalkan. Menurut saya itu langkah yang sangat berani dan bagus ya kalau menurut saya gitu. Walaupun tidak populer mungkin ya Bu ya. Berani mengambil keputusan beliau. Betul. Artinya berani. Ini bagus kalau buat saya. Bagi saya sendiri ini satu hal saya appreciate banget lah gitu pada Mas Menteri untuk keputusan ini. Walaupun beliau sudah membicarakan bahwa tahun depan akan ada tidak akan ada UN gitu ya. Tapi kemudian diambil keputusannya dengan segera. Buat saya ini langkah yang cepat gitu ya. Kemudian juga mengeluarkan kebijakan bahwa jangan fokus pada materi. Itu juga sudah ada kebijakannya di awal-awal. Tapi kemudian kami menunggu lagi regulasi-regulasi baru dan terakhir minggu kemarin alhamdulillah sudah keluar sama salah satunya isinya yang lebih ada kurikulum masa tidak normal lah, masa pandemi atau masa tidak normal dalam kondisi yang darurat gitu. Itu ada kurikulum darurat baru. Yes. Betul. Sehingga itu yang saya sangat tunggu gitu ya. Karena bagaimanapun tidak ada yang rinci gitu ya pada saat itu. Aduh, kita bekerja itu bagaimana khawatirnya ada yang berbeda gitu dengan ke permintaan pemerintah seperti itu ya. Tapi walaupun kita sudah dari awal sudah jangan fokus materi karena itu nggak mungkin kita jejali anak dengan materi sementara mereka sendiri capek gitu seperti itu. Dengan betul tadi kata Lamis capek melihat screen itu terlalu sering itu capek betul. Jadi serba salah juga ya. Jadi
kalau anak saya mengeluh dulu, dia bilang kalau dulu nggak boleh lama-lama depan HP. Sekarang malah harus lama-lama. Betul sekali. Sama tadi kayak Bu Wulan ya. Saya dulu nggak pakai WiFi gitu ya. Sekarang sama wajib. Bu di rumah saya juga. Sekarang ya itu tuntutan ya. Pakai kuota mah ya. Kuota udah loadingnya lama. Pakai yang paling banyak giganya juga loadingnya lama. Kemudian dipakai oleh semua orang ada di rumah. Jadi akhirnya ya sudah mengalah. Ya sudah pada kondisinya harus beradaptasi ya, kita beradaptasi. Bukan mengalah mungkin ya, tapi kita beradaptasi. Baik Bu Leli, sebelum saya mau beralih ke Ibu Irianti, saya punya satu pertanyaan terakhir nih. Bu Leli kan juga sebagai psikolog kan ya Bu ya. Jadi ada beberapa masalah Bu, salah satunya social isolation. Jadi anak dulu kan biasanya kan guru, interaksi guru dan siswa yang langsung itu kan ada berbeda lah dibandingkan dengan interaksi lewat online. Misalnya kayak nggak usah jauh-jauh, hal yang paling simpel aja, eye contact. Gesture itu kan biasanya guru mengajar itu bisa langsung eye contact gitu ya dengan siswa. Sekarang ini eye contact-nya dengan kamera. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini, social isolation, terus begitu kebosanan, bahkan stres dan frustasi, depresi. Nah kalau di SMA Tunas Unggul ini, Bu, ada nggak langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi hal, tidaknya kalau untuk urusan psikologi sebetulnya Bu Irianti nih yang lebih pengalaman dibanding saya. Tidak bisa. Jadi saya kenapa ngundang saya ini? Bu Irianti yang ini ya. Narasumber. Oke, ya betul Kang Alan, mungkin itu salah satu, bisa jadi itu menjadi salah satu kekhawatiran kita ya, bahwa mereka akan ada isolation gitu seperti itu. Tapi sejauh yang saya perhatikan di sekolah dengan anak-anak itu tidak terjadi. Karena mungkin mengingat itu saya termasuk yang saya perhatikan ya, saya observe gitu. Karena mengingat mungkin karena manusia itu homo socius ya. Jadi dia sudah dari dasarnya memang senang berinteraksi dengan orang lain gitu, seperti itu. Jikapun saat ini mereka melakukan ini dengan kondisi harus dengan gadget gitu ya, dia bertemu dengan orang lain itu melalui via gadget, itu bukan karena di dasarnya seperti itu gitu. Jadi anak-anak itu tapi memang kita biasanya ada kerja kelompok yang kemudian via seperti misalkan lomba misalkan waktu 17 Agustusan gitu ya. Lomba 17 Agustusan itu kita minta ada yang bersama orang tua gitu, seperti itu. Kemudian masak misalkan bersama orang tua gitu ya. Kemudian atau ada lomba yang bersama teman di MPLS misalkan kemarin Lamis kalau zaman dulu kita sebut ospek ya, MPLS itu ada sesi di mana mereka berkelompok gitu, seperti itu. Tapi memang via Zoom. Dan kemudian setelah saya lihat terus terang memang ada beberapa siswa yang anak-anak OSIS itu suka ada yang datang ke sekolah karena misalkan mengurus OSIS dan sebagainya, tapi tidak tiap hari, dan itu pun paling durasinya hanya 2 jam mereka datang, seperti itu ya. As long as they permit by parents gitu ya, selama mereka diizinkan oleh orang tua, saya tidak melarang mereka datang ke sekolah ya. Apalagi mereka biasanya mengurus OSIS, mengurus beberapa hal seperti yang berkaitan dengan keorganisasian gitu. Dan di sana mereka memang bertemu dengan temannya. Nah, pada saat itu saya lihat itu tidak berkurang satupun hal yang kalau saya observe ya di sekolah kami gitu ya. Kemudian juga saya lihat anak saya mungkin yang juga mengalami SFH gitu atau school from home gitu ya. Itu justru mereka pengennya sih bertemu dengan teman. Jadi tidak ada isolasi yang artinya membuat mereka tidak suka bertemu dengan orang. Itu mungkin kalau dalam anggapan saya di isolasi di sana dia tidak banyak bertemu dengan orang gitu ya, tidak suka mungkin seperti itu. Itu sih Kang Alan ya.
Ya, baik Bu Leli. Baik Bu Leli, nanti kita kembali lagi ke Bu Leli. Boleh silakan. Baik, sekarang saya ingin bertanya nih ke Ibu Irianti Usman. Bu Yanti, jadi sebenarnya kalau dari tadi pembicaraan kita, baik dari orang tua, dari siswa, dan dari Bu Leli sebagai narasumber utama kita, sebenarnya kita sedang tidak berhadapan dengan virus lagi ya Bu ya. Kita sekarang berhadapan dengan gimana caranya bukan menyelamatkan, tapi melindungi satu generasi ini, satu generasi corona ini dari perubahan karakter. Ya karena sekarang nggak bisa dipungkiri, perubahan karakter udah kelihatan dalam satu generasi ini. Ya. Jadi ya, nah kalau dalam perspektif psikologi Bu sebagai pakar psikologi pendidikan sekaligus psikolog yang sedang mendalami psikologi Islam, gimana sih Bu Ibu melihat semua ini? Makasih Pak. Sistem pembelajaran jarak jauh ini. Yes, enggak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam nih ibu-ibu yang udah pada kepo ini gimana nih apa kata Islam nih, apa kata psikologi nih ya. Sebenarnya Bu Leli bisa jawab semua sih sebenarnya, tapi tidak. Memberi diriku panggung nih Bu Leli nih. Sudah seharusnya. Jadi yang bisa dibagi hanyalah mungkin kita harus lihat dulu kembali ya Pak Alan ya. Ini corona sebenarnya musibah ya, musibah atau utusan Tuhan. Nah itu loh, itu pertanyaannya sekarang ya. Aku suka ngelihat ini sebagai kalau disuruh milih, menurut Yanti ini musibah atau utusan Tuhan nih corona ya. Untuk aku pribadi ya, aku lebih prefer untuk memilih bahwa ini adalah anugerah sebenarnya, adalah utusan Tuhan. Jadi ahli sejarah dunia mengatakan bahwa yang namanya setiap 100 tahun itu, ya, kata ahli sejarah, mereka memprediksikan setiap 100 tahun itu, ya, ketika keadaan dunia sudah mulai deviate dari fitrah atau melenceng dari yang alamiah, yang natural, biasanya akan ada kejadian besar katanya, ya, ada influenza, ada kolera, ya, sekarang ada corona, itu setiap 100 tahun kata ahli sejarah ini, ahli sejarah dunia. Dan ini tahun 2019 ya, sebenarnya ada laporan ya dari think tank-nya dunia yang mengatakan bahwa sebenarnya sebelum corona ini ada, katanya nih, ini dunia semuanya ya, mau Amerika kayak mau Jepang, mau Cina, mau Indonesia, mau mana aja, itu semua sistemnya sudah collapse ya. Sistemnya sudah mau hancur semuanya. Oke? Baik sistem politiknya, sistem pendidikannya, ya, sistem interaksi sosialnya, sistem spiritualitasnya, apapun yang sistem yang ada di dunia, kata ahli peneliti gini ya, mengatakan bahwa ini sudah mau kolaps semuanya, ya, nggak cuma di Indonesia loh, di mana-mana. Nah, kemudian datanglah corona ini, Nah, kita harus melihat corona ini sebagai dua hal ya. Pertama, corona ini bisa membawa semua umat di dunia ini ke jurang depresi yang luar biasa, ke jurang sakit jiwa ya. Coba bayangin, Ibu Leli ini bisa ngelihat ya, bisa agorafobia ya, bisa sampai ya social anxiety ya, bisa menjadi obsessive compulsive disorder ya, cuci tangan lagi, mandi lagi gitu kan. Sampai ada siapa tuh Perdana Menteri siapa ya waktu itu yang sampai masuk rumah sakit karena dia melukai dirinya sendiri karena mandi. Dia terlalu sering. Pakai soap, pakai sabun ini ya. Sengsara kan ya. Nah, ini sampai segitunya. Ini banyak kejadiannya ya. Obsessive compulsive disorder, social anxiety ya, apapun juga. Jadi orang siapapun juga, mau guru, mau murid, mau presiden, mau wakil presiden, semua dibawa ke jurang sakit jiwa. Okay? Nah, itu satu perspektif. Tapi sebenarnya perspektif kedua adalah ini yang namanya corona sebenarnya menguji sistem, ya, menguji sebuah sistem pendidikan udah oke apa belum. Suatu interaksi berkeluarga, suami istri, ya, ibu dengan bapak, anak dengan orang tua, ya, siblings ya, seorang kakak dengan adiknya, apa udah benar gitu. Bertetangga udah benar belum? Jadi
apakah interaksi sosial yang ada sekarang ini sudah mengikuti fitrah atau bukan? Ya, jadi semuanya itu penguji sistem. Negara sudah melakukan tugasnya dengan baik apa belum? Sistem kesehatan working apa enggak? Ya, jadi guru sudah efektif apa enggak? Nah, gitu loh. Pendidikan jalan apa enggak? Jadi semuanya diuji oleh corona ini. Nah, itu semua loh, semua aspek. Perlu enggak sebenarnya sekolah tiap hari? sampai segitunya gitu ya. Nah, kenapa saya bawa ke sini sekarang? Ya, sebelum kita masuk ke beberapa hasil penelitian mengenai ini ya, mengenai apa yang namanya belajar ya, mengenai belajar, mau PR, mau belajar langsung offline maupun online ya, kita harus kembali kepada apa kata Al-Quran dulu ya. Quran mengatakan An-Nisa ayat 9, takutlah kamu, kata Allah, takutlah kamu meninggalkan generasi yang lemah ya, yaitu yang maksudnya lemah imannya, lemah fisiknya, lemah lemah kesejahteraannya, lemah ilmunya ya, bodoh, lemah sakit-sakitan, nggak berharta nantinya, ya, nggak sejahtera nantinya, dan lemah imannya. Nah ini, takutlah kamu meninggalkan generasi yang seperti itu, kata Allah. Ya. Nah, kemudian apa hubungannya dong dengan pertanyaan Pak Alan tadi? Oh, sangat berhubungan. Ya. Kita sekarang harus mulai mempertanyakan kembali. Ya. Janji pendidikan nasional apa dulu dong? Ya janjinya. Nih ya pasal 1 ayat 1 itu semuanya ya, janji pendidikan ialah menciptakan generasi yang mandiri, yang takwa, berakhlak mulia, terus ya interaksi sosialnya bagus gitu ya, pokoknya semua yang bagus-bagus, ada aspek spiritual, ada aspek kemanusiaannya, ada aspek interaksinya, cukup lah ya kalau dijanji pendidikan nasional. Nah sekarang corona datang untuk menguji. Ya, apakah pendidikan nasional itu sudah diimplementasikan janjinya itu dengan benar dalam sistem pembelajaran yang sekarang gitu ya, online maupun offline. Nah, sekarang dengan adanya corona ada online dong gitu ya. Nah, yang saya lihat ini ya, ini pendapat seorang orang tua aja ya, orang tua. Seringkali ada kecenderungan gitu ya untuk memindahkan sekolah ke rumah. Seringkali ada kecenderungan seperti itu. Ya, jadi seolah-olah kalau di sekolah offline itu harus 8 jam, di rumah juga harus 8 jam. Nah, problemnya sekarang adalah konteksnya sudah berbeda. Ya, konteksnya sekarang ada di rumah. Di rumah itu ada bapak, ada ibu, ada adik, ada kakak, ada pembantu atau siapa gitu ya. Ya. Nah, sedangkan dulu waktu offline itu konteks yang di vacuum gitu ya, khusus untuk belajar saja. Ya, hanya ada guru dan teman-teman sekolah. Nah, yang harus kita perhatikan sekarang adalah hasil penelitian mengenai ya efektivitas pembelajaran online maupun offline yang menjauhkan anak-anak ini dari realitanya, terutama untuk yang online sekarang. Realitanya mereka ada di rumah bersama orang tuanya. Mereka punya tugas-tugas kayak Lamis nih, suruh masak ya, hari ini harus masak lunch, harus nyapu rumah. Ini harus ada ekspektasi dari orang tua gitu ya. Sama orang tua juga begitu, ada waktunya mereka harus ya bersama-sama masak dengan anaknya, harus bersih rumah, harus memperhatikan suami segala macam gitu ya. Nah ini nggak sama lagi, biasanya kalau aku nih, for example ya, dulu waktu masih bebas merdeka di luar sana ya, nggak harus mikirin gitu ya. Anak di sekolah, bebaslah anak di sekolah, suami di kantor gitu kan, Jakarta lagi kantornya gitu kan. Aku di kantorku sendiri, okay? So I can do whatever I want without thinking, tanpa melihat keadaan sekitarku gimana ya. Nah itu yang berbeda sekarang. Nah itu sebenarnya harus menjadi consideration dari sekolah. Karena kita mengatakan apa? Kita harus memperhatikan triangle-nya, aspek spiritual anak, aspek hakikat mereka sebagai manusia, dan aspek interaksi atau psikososial mereka. Nah, bagaimana nanti kalau spiritual, oke lah, ada mengaji, ada tahsin segala macam gitu ya, ditingkatkan. Oh, udah sholat belum segala macam ya. Kemudian hakikat manusia gimana? Nah, ini hakikat manusianya bagaimana? Jadi hasil penelitian mengatakan seseorang yang sit down belajar 1 jam itu tanpa berhenti, 1,3 dia bilangnya, 1,3 jam tanpa henti, itu bisa menyebabkan kerusakan kepada prefrontal cortex. Ya, kita semua tahu apa itu prefrontal cortex, adalah bagian depan otak kita yang bertanggung jawab untuk executive thinking, ya, untuk berpikir yang baik, yang memilih yang pantas, yang baik, yang benar, yang bijaksana, ya, berpikir logika, spatial. Nah, begitu prefrontal cortex itu
masuk ya dipaksa untuk menerima informasi yang terlalu banyak, oke? Begitu terlalu banyak overload ya informasinya, itu otak depan itu akan kewalahan. Nah, ketika otak depan kewalahan, ya hormon stres langsung naik dia. Nama hormon stres itu kortisol istilahnya ya, hormon stres naik. Begitu hormon stres naik, ya dia akan menutup ya menutup kemampuan otak depan untuk berpikir dengan jernih. Oke, sekaligus begitu hasil dari berpikir otak depan ini nggak bagus, maka proses untuk mengirimkannya ke memori jangka panjang atau long term memory akan terganggu, yaitu hipokampus namanya. Ada hipokampus yang bertanggung jawab mengirimkan informasi dari prefrontal cortex ke long term memory supaya ingat terus. Nah, jadi kalau 1,3 jam itu anak disuruh di overload dengan information, ya, maka prefrontal cortex terganggu, hipokampusnya terganggu, alih-alih anak-anak akan mengingat apa yang kita ajarkan, yang ada nanti malah lupa. Karena hormon stres itu naik, dengan sendirinya, kalau ini berulang terjadi begini terus ya, ini baru 1,3 jam loh ini, let alone 8 jam ya, let alone 10-13 jam. Ya, ini hanya untuk 1,3 jam saja. Nah, ini diulang-ulang beberapa hari, 1 kali stresnya saja itu 4 minggu katanya baru bisa hilang impact-nya. Jadi impact-nya itu ya ada sejenis apa? Jadi di kelenjar limpa kita ini ada yang namanya yang bertanggung jawab untuk menimbulkan sel T dan sel B atau antibodi ya, antibodi kita lah. Nah, antibodi itu kan gunanya seharusnya untuk apa? Untuk melindungi kita. Ya kan? Tapi dengan adanya stres di prefrontal cortex tadi itu, di otak itu tadi, jadi antibodi itu bukannya bikin kita jadi terlindungi dari apa, tapi antibodi melindungi otak kita dari berpikir, akhirnya jadi ada inflamasi. Ya, terjadi inflamasi, itu otak jadi meradang dia. Meradang otak itu, nah begitu meradang akhirnya apa yang kita harapkan dari belajar itu nggak tercapai. Itu bisa membuat anak nggak termotivasi lagi belajar, jadi bosan belajar, capek belajar, ya, letih sepanjang hari. Nah ini akibatnya luar biasa katanya. Jadi dari riset di Harvard University, di Princeton University, Ohio State University, ya, dari beberapa university yang terkenal itu mengatakan sebaiknya ya kalau kita ingin tetap memaksakan pembelajaran online ini efektif katanya gitu ya, usahakan sebanyak mungkin ya banyak break time. Jadi break time-nya nggak boleh loh, ini untuk Lamis juga nih nak ya, break time-nya nggak boleh bersosial media. Jadi research mengatakan begitu kita dapat break time, jangan main Instagram, jangan main Facebook, ya, atau komunikasi dengan WhatsApp. That's not break time. Kenapa? Dibuktikan dari penelitian, dari eksperimen, ketika kita melakukan itu sebagai untuk break time, justru ya hormon yang muncul di otak kita bukan hormon kasih sayang, bukan hormon yang menenangkan, tapi hormon dopamin. Apa itu dopamin? Hormon yang bikin puas. Hormon yang bikin feeling good, excited. Nah, kalau sudah excited begitu, kita nggak bisa tenang. Nah, kalau kita nggak bisa tenang, ya, gelombang otak yang untuk merenew sel-sel baru dan mengintegrasikan informasi-informasi yang ada itu tidak bekerja dengan baik. Ya, fokus nggak ada, atensi nggak ada jadinya. Jadi supaya bisa fokus dan atensi itu nggak boleh terlalu seneng, nggak boleh terlalu stres gitu. Jadi 50-50 gitu ya. Nah, itu hanya bisa diperoleh ya dengan interaksi langsung. Nah, jadi oksitosin yang akan muncul, nanti hormon kasih sayang yang akan muncul, serotonin ya, hormon yang merilekskan, yang mengkalemkan kita. Nah, itu yang aku bisa katakan ya. Jadi mungkin karena mereka kebetulan di rumah nih, ada mama, ada papahnya, ada adiknya, ada kebun, ada ayam tuh, ayam mau kelinci atau siapa yang mau dipelihara gitu ya. Atau ada hobi yang bisa dilakukan. Break time itu yang disarankan ya. Kalau untuk anak remaja, ingat aja ya, mereka membutuhkan 8 sampai 10 jam tidur supaya otak mereka bisa merenew dan mengintegrasikan informasi dengan baik. Mereka perlu
8 sampai 10 jam. Jadi ibu guru ngatur-ngatur aja lah kira-kira gitu ya. 8-10 jam mereka harus tidur nih. What am I supposed to do ya? Mungkin harus ada siesta, tidur siang dulu gitu kan ya. Atau kalian bantu orang tua dulu kek gitu kan, dengar musik dulu, nari-nari dulu kek, ngomong sama adik dulu sebentar. Nanti aja sejam lagi kita ketemu, misal nih ya. Nah, jadi dari hasil penelitian ini menarik semua ya, apalagi yang dari Harvard ya, itu menarik sekali dikatakan. Jadi anak yang diekspos kepada 50 menit tanpa henti belajar dengan anak yang tiap sebentar break gitu kan ya. Nah, hasil pembelajaran mereka jauh sekali perbedaannya gitu ya. Yang ini banyak break, yang banyak yang lebih nempel di kepalanya. Diuji 2 bulan kemudian masih juga nempel di kepalanya. Sedangkan yang tadi 50 menit nggak berhenti belajar terus ya, itu eksperimennya begitu. Mereka nggak bisa mengingat lagi. Kenapa? Karena hipokampusnya ya terganggu. Kenapa terganggu hipokampusnya? Karena hormon stres membuat antibodinya membuat malah menyerang dirinya sendiri, menyerang otak sendiri gitu loh. Nah, ini yang berbahaya sekali, cardiovascular problem, jantung ya, kemudian back problem, duduk ya yang terlalu lama itu bisa membuat cepat sekali sakit pinggangnya ya. Kemudian apalagi harus diingat, kemudian masalah kebosanan belajar. Jadi pasien saya nih Bu Leli, ini yang banyak pasien saya sekarang adalah anak remaja umur 14 tahun, 15 tahun. Nah, ini problemnya kebanyakan sekarang adalah sama, mereka nggak mau lagi sekolah. Terjadi sejak kapan? Sejak corona. Kenapa? Katanya sekolah tidak berguna, katanya gitu. Ini sekolah nggak berguna. Ini anak-anak pinter dua-duanya, bukan anak-anak bodoh ini. Anak-anak pinter dua-duanya, ya dulu fisikanya tuh 8, 9 gitu ya. Nah, sekarang nggak mau belajar lagi, 0 nilai raportnya, kan udah terima rapor nih sekarang, 0. Coba melihat screen lambang sekolah aja mereka nggak mau. Screennya loh melihat akan ada aja nggak mau, jangankan disuruh belajar. Nah, ini problem kita yang harus kita perhatikan sekarang. Ya, jadi kita kayaknya setiap sekolah sekarang ini harus mulai melakukan research, ya, research mengenai potensi damage yang akan terjadi kalau setahun lagi ini corona nggak habis-habis juga, ya, harus online learning. What are we gonna do? Bisa jadi tahun depan ini bironya Bu Leli dan bironya Yanti akan nggak bisa menerima pasien lagi ini barangkali. Anak-anak pada nggak mau sekolah lagi, ya. Saya melihat itu kepada anak-anak gitu ya, terutama ini yang sudah lebih tinggi grade-nya gitu ya. Mereka betul-betul tidak tahu lagi mau dimulai dari mana untuk mengerjakan tugas. Jadi di Kanada 75% murid di Kanada, untuk ini survei terbaru mereka ini, 75% murid di Kanada mengatakan tidak sanggup lagi mengerjakan PR dan tugas-tugas online. Ya, stres mereka, depresi anak-anak itu. Dan orang tua mengeluhkan, saya tidak sudi lagi anak saya begini katanya gitu, depresi berat semuanya, 75% loh. Ya. Dan yang mungkin bisa membantu barangkali adalah sering break time, ya, dan sering break time. Kemudian ingat saja selalu bahwa ada 8 sampai 10 jam mereka harus tidur, harus istirahat, supaya mereka bisa mencerna, ya. Mungkin juga bisa memberikan pembelajaran nggak harus langsung, nggak harus dengan Zoom, nggak harus dengan apa, mungkin dengan direkam, pakai apa Pak Alan? Screencastify, apa yang direkam dulu? Gua juga kalau untuk yang nama teknologi, ya, makanya ada seminar nanti dengan Pak Wisnu tuh keren tuh. Ya. Jadi bisa dengan direkam dulu gitu kan. Jadi you can watch, nanti bisa nonton kapan-kapan, bisa dengar kapan-kapan ya nak ya gitu kan. Coba kalian relax. Kenapa? Relax itu sebenarnya bukan untuk membuat mereka malas loh, tapi untuk membuat mereka mengintegrasikan ilmu itu dengan tenang supaya otak ada kesempatan untuk mengintegrasikan semua yang dipelajarinya. Al-Ghazali begitu sudah lama banget Al-Ghazali mengatakan begitu seseorang overlearning. Ini sebelum ada teori ini nih. Sebelum ada teori ini, Al-Ghazali sudah mengatakan, begitu Anda memaksa seseorang menerima informasi terlalu banyak, belajar terlalu banyak, maka kamu mengeringkan kalbunya, kata Al-Ghazali. Kalbunya akan kering. Ya, dia tidak akan lagi bisa bersosialisasi, ya, nggak sempat sosialisasi karena dia merasa ininya sudah bengkak, rasanya mau pecah gitu loh. Nggak kebayang rasanya ya. Jadi kalbu yang kering itu juga bisa menyebabkan nggak mau lagi
bertata krama dengan orang tua, nggak sempat lagi karena ini sibuk belajar nih. Lagi belajar, sorry katanya gitu kan. Nak, tolong sapu rumah dulu. Lagi belajar, Mama tolong ya. Dan stuff like that. Jadi itulah yang jadi ada dari mengumpulkan semua hasil-hasil research yang terbaru mengenai pembelajaran online ya. Mungkin perlu diperhatikan yang aspek-aspek yang barusan dibicarakan itu aja, Pak Alan, Bu Leli dan teman-teman. Betul. Baik, terima kasih Bu Ibu Irianti atas pemaparannya. Oke, kayaknya nggak asik nih kalau kita diskusi hanya bertiga gitu ya Bu ya. Jadi saya ingin mengundang nih partisipan yang ada nih untuk ikut ngobrol dengan kita, ikut berdiskusi. Mungkin ada pertanyaan atau ada keprihatinan, concern gitu. Silahkan. Jadi kita punya narasumber, ada Ibu Leli, kepala sekolah Tunas Unggul, SMA Tunas Unggul, ada Ibu Irianti, ahli psikologi pendidikan, ada Lamis, siswi SMA, ya juga ada, ya silakan. Yang ingin ikut berpartisipasi, ingin ikut diskusi, silakan. Ini kebetulan ada teman saya, terus ada guru juga kayaknya yang bergabung di sini, kemudian ada Pak Arif. Pak Arif, online Pak Arif? Ya, ada guru-guru semua nih. Ya, Bu. Itu dia. Kemudian ada teman-teman saya ada yang dari luar kota juga, dari Bekasi, dari Tangerang kayaknya ya, Bu Ane, Ratna, halo, thank you udah gabung. Bapak. Ustadz Ali Mukhtar Zain ini ya. Kemudian saya sudah lama tidak bertemu beliau. Kemudian Ibu Ika juga dari Darul Hikam, Bu Ika dari pendidikan juga ya. Sedikit saja menambahkan Bu Kang Alan. Tadi betul kalau di Tunas Unggul sebetulnya di jam pelajarannya juga di break agak banyak ya. Seperti itu kan memang seperti tadi disiapkan untuk kalau 11:30 sampai 1:30 kurang itu kosong, dan salah satunya kita sarankan siesta ya ke anak-anak itu. Secara kalau di sekolah nggak mungkin siesta ya. Yang ada main ya Bu ya. Iya betul, dan memang waktunya juga memang lebih padat ya kalau di sekolah. Nah kalau online kita memang jauh lebih luang seperti itu, termasuk seperti misalkan jam 1 itu pengembang kita ada berapa jam berapa pertemuan itu yang pengembangan hobi itu justru lebih ke paling gurunya nyampein beberapa hal aja, kemudian nanti mereka yang akan melakukan sesuatu di rumahnya nanti tinggal bikin project dan kemudian lapor seperti itu. Walaupun memang mungkin kita masih bahwa dalam satu pertemuan memang sesinya itu 1,5 jam, tapi sejauh yang saya tahu kadang tidak full 1,5 jam ya guru itu untuk mengajar. Karena memang dan kadang-kadang materinya sebetulnya sedikit tapi pertanyaan anak-anak yang banyak itu. Jadi sehingga guru juga tidak bisa meng-cut gitu ya seperti itu, karena mungkin kesempatan mereka bertemu secara langsung dalam Zoom gitu ya seperti itu. Kadang-kadang memang saya tahu guru juga hanya sedikit materi itu karena memang mereka juga mungkin sudah ya tidak mungkin ya memberikan materi yang banyak seperti itu. Kemudian juga Zoom ini kadang-kadang ngumpulin anak-anaknya yang lama. Atau lucunya kalau dimatikan, di turn off gitu ya, kemudian kita panggil nggak ngejawab. Tampaknya nggak tahu lagi tidur atau kadang-kadang lagi betul Bu Yanti barusan disuruh ibu dulu katanya ke warung. Itu pernah kejadian. Anak-anak pas dipanggil-panggil pas kenapa ini lama? Kenapa baru datang? Pak maaf, tadi disuruh ibu dulu ke warung katanya. Jadi itu kejadian juga memang seperti itu. Jadi tapi ya mudah-mudahan sih kita tetap evaluasi. Mengingat memang bisa jadi ini bisa jadi ini memang berlangsung cukup lumayan lama ya si kondisi ini seperti itu. Ya betul. Baik, ini ada satu pertanyaan. Ini dari Ibu Liana Esyam mau bertanya, untuk usia SD belajar online dalam satu hari sebaiknya berapa lama atau berapa jam? Nah ini juga sekaligus menjawab
concern saya juga kebetulan anak saya SD, kelas 3 SD. Jadi dengan jadwal yang sangat padat, dengan PR yang membludak. Jadi, nah kalau mungkin Ibu Irianti atau Ibu Leli sebagai psikolog bisa menjawab kira-kira berapa lama sih Bu yang baik untuk anak SD ini dalam belajar? Siapa dulu nih? Bu Leli dulu deh. Silakan. Okay. Kalau dari research yang dibaca, kemudian kita mengacu kepada cara pengajar, cara mendidik ala Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad mengatakan bahwa 7 tahun pertama main-main aja, ya, main aja, benar-benar main, ya. Dan kita dalam psikologi sudah membuktikan kalau main itu sebenarnya terapi sebenarnya. Main itu bikin pinter sebenarnya gitu ya. Betul. Kita ambil masa bermain mereka dengan pelajari hal-hal yang gak ada hubungan dengan bermain, kita akan bermasalah. Dia akan bermasalah nantinya. Ya, perkembangan kepribadiannya, kecerdasannya, kreativitasnya akan kena. Jadi 7 tahun pertama kata Nabi main aja. Jadi itu kira-kira TK lewat itu ya, TK sampai masuk sekolah gitu ya. 7 tahun pertama main saja kata Nabi. 7 tahun kedua ya, umur berapa itu ya? Berarti 8 sampai umur 14 tahun gitu ya. Nah, itu kita kata Nabi apa? Ya, katanya buatlah mereka, ajarkan mereka citizenship, ya tata krama, ya ajarkan mereka tata krama, ajarkan mereka caranya antri barangkali kayak gitulah ya, citizenship, kemudian manner, kemudian sholat, ya kalau untuk Islam ajarkan sholat atau nilai-nilai agama kalau beragama lain gitu ya, nah, itu waktunya di situ. Makanya nggak heran kalau di Jepang, di Finlandia ya, itu cuma nggak sampai kelas 3 SD malah di Jepang. Waktu saya ke Jepang dulu ya, saya kaget waktu ke sana, ini kelas berapa? Kelas 3. Loh kok ini nggak belajar-belajar saya lihat gitu ya waktu ke situ. Enggak, kami memang nggak belajar sampai kelas 3. Kelas 3 itu hanya untuk bagaimana cara bersosialisasi, belajar antri, melayani, ya kayak gitu. Membersihkan kloset, ya. Kloset, benar ya. Itu ada di YouTube juga tuh kalau mau lihat. Betul. Ya, itu benar. Aku lihat langsung di Jepang memang begitu gitu ya. Nah, jadi berapa lama harusnya belajar itu? Jadi ingat aja, 7 tahun kedua harusnya mereka belajar itu aja gitu ya. Ya. Jadi apakah mereka harus berlama-lama sebenarnya belajar? Ya. Nah, di Finlandia 5 jam itu udah total itu ya, 5 jam di Finland sudah sangat banyak 5 jam itu. Oke, nah yang lebih banyak adalah apa? Mereka melihat terapi hutan, melihat ke kebun-kebun gitu ya, banyak beraktivitas di luar, itu lebih banyak. 5 jam itu pun dikurangin dengan aktivitas luar yang lebih banyak daripada yang di sekolah dalam kelasnya. 2 jaman paling. Oke, nah itu kita lihat ya dari umur segitu juga anak-anak sudah mulai masuk ke masa remaja dong ya. Kalau sudah mau 14 remaja. Ingat kembali bahwa mereka butuh banyak istirahat, banyak tidur, supaya mereka bisa mengaktifkan otak depannya dengan baik. Karena mereka sudah masuk ke fase bisa berpikir seperti orang dewasa nanti, mendekati nanti itu ya. 11, 12 itu sudah mendekati. Jadi ingat aja ya bahwa sebenarnya 5 jam itu udah kebanyakan. Oke, untuk anak SD udah kebanyakan. Dan ya, Nabi mengatakan fokuskan kepada citizenship, manner, ya, sholat, ibadah, itu yang difokuskan. Bukan kepada, kita kan, wah kalau anak umur 2 tahun udah bisa membaca, gila, bangganya minta ampun. Padahal dilarang. Betul. Nabi melarang, psikologi melarang, ya pemerintah melarang, kita bahagia banget. Anak saya loh. Jadi tambah satu lagi yang contohnya nih. Kita kadang-kadang bangga, anak kita melewati fase misalnya dari bayi loncat. berbalik dulu gitu ya, berbalik menyeret perutnya dulu, baru kemudian merangkak. Kita kan biasanya melewati fase itu. Tapi ada orang, anak saya 5 bulan udah lari loh. Udah lari. Dikira itu keren. Padahal something is wrong with the brain. Actually, ya. Ada yang salah sebenarnya, ya. Jadi jangan dipaksakan, biarkan secara natural, karena itu adalah sebenarnya cara Tuhan untuk mendewasakan makhluk ini. Betul. Ya, mendewasakan dan menjadikan makhluk ini mencapai seperti yang seharusnya. Yang ngurusin dunia gitu loh makhluk ini. Jadi biarkan dia berkembang secara fitrahnya gitu. Main aja 7 tahun pertama kata Tuhan, biar dia pinter, ya, biar dia explore semua neuron itu dihidupkan, berbagai macam kemungkinan itu hidup gitu ya. Eksperimen ya segala macam. Jangan diatur-atur kebanyakan 7 tahun pertama. 7 tahun kedua baru diajarin manner gitu kan. Kemudian 7 tahun ketiga ngapain? Itu berapa umurnya itu berarti?
Ya, 14 tahun 14 sampai 21. 21. Nah, itu berteman dengan mereka. Nah, ini saya suka sekali dengan Mas Unggul, Bu Leli, terus terang ya. Guru-gurunya ngomong pakai aku ke muridnya gitu kan ya. Aku gitu kan ya. Halo Pak Arif. Iya, itu luar biasa gitu. Aku, kamu gitu kan ya, kakak, itu keren banget gitu ya. Kenapa? Memperlakukan diri kita sebagai teman mereka. Ini anak-anak SMP kelas 1 ini udah di masa itu, udah di masa berteman dengan mereka. Ya, lewat 21 nanti biarkan mereka pergi, ngapain juga terserah, jangan diatur lagi. Nah itu aja pedoman kita. Aku rasa Pak Alan. Gitu ya Bu. Bertanya. Pak Alan, Pak Alan barusan kayaknya. Ini nggak ada receh. Baik, terima kasih Bu. Ini sesuai sekali dengan curhatannya Bu Indah. Adi Rahayu lewat chat. Beliau bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sharing. Saya punya anak les kelas 9. Dia mempunyai jadwal online yang sangat padat dari jam 7.30 sampai jam 2. Dan hanya sekali break saat sholat zuhur. Oh my God. Dan dia betul terbukti seperti apa kata Miss Yanti, dia menjadi sangat bosan dan penerimaan materi juga tidak baik, bahkan tidak ingat sama sekali. Luar biasa. Baik. Oke. Ini ada satu pertanyaan bagus sekali nih Bu. Ada satu pertanyaan bagus sekali dari Lamis. Ya. Lamis Bu Leli yang jawab. Jadi, apakah jadi ini sebenarnya sempat menjadi polemik juga nih, mengenai homework PR. Apakah homework baiknya dihapuskan? Yes, karena sempat menjadi polemik. Diknas bilang seharusnya nggak boleh ada PR. Betul. Nggak boleh ada PR, sedangkan banyak sekolah, banyak yang bilang bahwa anak juga harus latihan juga di rumah, biarkan ada PR. Jadi, nah kalau ini bagaimana nih Bu, baiknya? Apakah PR dihapuskan atau enggak? Enggak, silakan. Sebetulnya kalau Lamis bisa nanya di sekolah ya. Betul sekali Kang Alan. Itu sempat menjadi polemik ya. Tampaknya sampai sekarang pun masih menjadi, kalau dalam agama disebutnya ikhtilaf. Jadi ada ikhtilaf gitu ya di sini. Jadi memang ada yang beranggapan bahwa ini tidak boleh sama sekali. Ada yang beranggapan masih bisa dilakukan. Tapi kebanyakan polemik ini diterapkan untuk anak usia SD, anak usia yang masih kecil gitu ya. Kalau SMP SMA sejauh yang saya tahu tidak terlalu banyak polemiknya gitu ya. Tapi untuk usia SD memang betul banyak sekali polemiknya. Mengingat dulu kita sering mendengar bahwa anak-anak yang sekolah di Indonesia itu dia ranselnya berat banget gitu ya, seperti itu, dengan buku-buku dan PR gitu ya. Jadi yang ngerjain ibunya kan, seperti itu. Nah, tapi kemudian sejauh yang mungkin ini saya berdasarkan pengalaman saja ya, Kang Alan ya. Jadi kami atur, pertama PR itu memang untuk latihan, seperti matematika itu memang mau tidak mau itu harus latihan. Gitu ya. Mau tidak mau latihan matematika itu. Tapi untuk anak-anak usia level bawah, SD level bawah itu, apalagi untuk usia TK itu tidak ada PR akademik, ya, tidak ada PR akademik. Kemudian untuk anak usia akademik itu artinya yang berkaitan dengan hitungan, baca, tulis, hitung lah, misalkan seperti itu, atau misalkan pelajaran yang lain. Tapi kalau yang akademik misalkan bisa jadi membuat proyek bersama orang tua. Kalau anak usia TK mungkin bermain gardening misalkan seperti itu ya. Kemudian meronce misalkan seperti itu ya. Nah, untuk anak usia SD level bawah di kami itu ini salah satu yang memang di awal-awal kami tahun pertama kita mendirikan sekolah, ini menjadi salah satu pemikiran yang sangat bahkan bukan hanya di luar gitu, di sekolah pun betul-betul menjadi ikhtilaf gitu atau menjadi polemik. Tapi kemudian tadi berdasarkan pengalaman ada beberapa yang memang kita perlu latihan, tapi tentu saja disesuaikan dengan waktu. Jadi kadang-kadang kita berikan jarak
hanya satu PR itu maksimal penyelesaiannya itu hanya 10 menit sampai 15 menit. Jadi guru bisa melihat ini kalau untuk anak, misalkan kita ngasih PR matematika hanya 5 soal, misalkan seperti itu. Ini 10 menit selesai gitu. Dan kemudian PR-nya juga tiap hari tidak terlalu banyak. Seperti itu. Hanya betul-betul melatih karena memang dalam siswa atau kita semua sebetulnya ketika kita supaya mudah beradaptasi, salah satu intinya dia harus ada keteraturan supaya kita mudah beradaptasi, kita mudah untuk mengelola diri kita. Itu salah satu intinya. Satu pertama itu dia harus ada keteraturan. Salah satu keteraturan itu kalau kita ke anak-anak salah satunya memberikan jadwal yang jelas ya, seperti misalkan dia harus mengerjakan PR malam itu ada waktu dia harus membuka PR misalkan atau membuka pelajaran seperti itu. Nah, ini salah satu yang mengapa kita masih ada PR, tapi memang itu kelas 1 itu PR-nya bisa jadi seminggu hanya 3 hari PR-nya. Jadi hari ini misalkan ada PR, besok nggak ada. Gitu. Ketika dalam kondisi sejauh yang saya tahu mungkin sekarang juga dalam kondisi online seperti itu ya. Tapi memang dan ada beberapa PR yang itu keterlibatan orang tua di sana ada, misalkan bikin project ya, bikin bikin project misalkan, sehingga di sana keterlibatannya bukan hanya di kognitif gitu yang anak-anak lakukan, tapi juga aspek yang lain yang kita asah seperti itu. Sebetulnya kan ketika bersama dengan orang tua aspek afektifnya diasah seperti itu, dan skill misalkan tadi lomba masak gitu ya, masak bersama orang tua kan ada skillnya, ada sebetulnya lebih ke bondingnya dengan orang tuanya itu yang kita kejar gitu, seperti itu. Itu mungkin Kang Alan. Baik, terima kasih banyak Bu Lely. Well, let me too bad. Sorry, you still have homework to do. Walaupun memang mungkin ya tetap sejauh yang saya tahu sih mungkin tetap guru juga mengatur PR gitu supaya tidak terlalu banyak juga, karena memang itu menjadi salah satu ini kita gitu ya, jangan juga terlalu banyak memberikan tugas kepada siswa karena memang dalam kondisi seperti ini, apalagi dalam kondisi seperti ini gitu ya, maksudnya seperti itu Kang Lan. Baik, terima kasih Bu Lely. Israel, can I say something? Oh, sure. Please. Ini jujur beneran jujur, tapi sebenarnya Lamis ngerasa Lamis tuh belajar beberapa jam dan setelah itu Lamis dikasih PR itu buat Lamis sendiri, Lamis nggak tahu buat anak yang lain. Sedikit merasa seperti itu hukuman 2 jam ngerjain setelah berjam-jam sekolah. Setelah itu kita dikasih PR itu seperti hukuman buat Lamis. Iya, nggak tahu juga sih. Maksudnya 2 jam mengerjakannya 2 jam gitu. Misalnya 2 jam ngerjain. Misalnya kita ngerjain ya waktu yang kita butuhkan buat ngerjain PR itu gimana ya? Terusnya juga sebenarnya. Buat Lamis sendiri sih gitu. Oke. Mungkin nanti bisa dikonsultasikan sama gurunya. Iya. Say something, Pak Alam? Yes, Bu. Untuk kita renungkan saja ya barangkali ya. Belajar dari survei mengenai PR ini. Saya coba untuk mencari informasi ya, apakah ini sama juga di mana-mana. Ternyata memang di mana-mana di dunia itu ya, terutama di Kanada ini yang tadi difokuskan ya, memang 72% dari orang tua dan murid mengaku bahwa PR sangat menyiksa dan bersumber dari depresi anak-anak. Jadi memang benar kata Bu Lely ya, bahwa sebaiknya PR itu kalaupun harus ada adalah jenis PR yang bisa dalam 10 menit dilakukan. Ya. Problemnya adalah kita ada beberapa buah mata pelajaran dalam sehari. Ya, dan yang masalah yang lain adalah kalau anak ini daya tangkapnya nggak sama ya antara anak satu dengan anak lain. Jadi buat anak yang satu ini 10 menit selesai buat gue nih. 5 soal gampang-gampang. Untuk anak yang masih struggling, buat dia itu sebuah wow gitu, bisa 2 jam gue nyelesaikan ini gitu kan ya. Ya, jadi dengan adanya timed, kalau PR itu kan ada deadline-nya. Nah, deadline ini baik untuk anak kecil, anak remaja, orang dewasa, kita pun diberi deadline, itu adalah stresor yang luar biasa itu. Deadline adalah sebuah stresor luar biasa. Karena kebetulan saya memang punya masalah ya dengan ada tumor di kepala. Jadi dokter selalu mengatakan bahwa Bu Yanti gitu kan ya, hindari deadline.
Karena deadline betul-betul akan menyebabkan tadi brain inflammation tadi itu. Berbahaya sekali. Jadi kalau boleh, kalaupun harus memberikan tugas yang tadi itu, ya contoh anak saya waktu kita masih di Amerika ini, anak SD itu sampai kelas 6 itu, ya PR-nya cuma sekali. Cuma hari Kamis saja, itu pun tahu nggak PR-nya apa? Menghafalkan spelling saja, matematika nggak ada. Halo? Ya. Yes, ma'am. Ya, jadi nggak ada PR matematika, nggak ada PR lain, hanya spelling saja, ngafalin ringan banget. Orang Barat ngafalin spelling gitu. Cuma 8 buah yang mau dihafalin. Jadi betul-betul weekend itu mereka gunakan untuk main, untuk berrelaksasi. Jadi anak saya Haris ya waktu itu Pak Alan waktu masih di Amerika, umur 9 tahun itu udah bisa bikin macam-macam, kreatif, bikin game, bikin dari level 0 sampai second sampai third gitu dia bisa bikin. Begitu pindah ke Indonesia, ya alhamdulillah langsung nggak bisa bikin apa-apa lagi. Karena sibuk bikin PR. Bikin PR. Jadi atau sederhana aja lah Lamis ya, sewaktu masih belum banyak-banyak tugas segala macam, itu dia dulu jualan roti, ya. Roti macam-macam lah kreasinya. Sekarang kalau disuruh bikin roti ya dulu lumayan loh penghasilannya bisa 2 juta sebulan itu selama 4 bulan corona ya. Nah sekarang sama sekali nggak mungkin lagi. Weekend pun dia sibuk mengerjakan PR gitu kan karena mungkin Lanis ada problem untuk mengerti subjek tertentu tapi malu nanya guru, malu ya nggak semua murid mau nanya gurunya langsung gitu ya. So my suggestion barangkali Lanis ya gitu ya. So you need to communicate that, ya, komunikasikan ini kepada gurunya langsung, Pak, Bu, Lamis struggling loh untuk mata pelajaran ini, gitu kan ya. Boleh nggak Lamis ngumpulinnya, mungkin tambah sehari lagi atau tambah gimana gitu ya. Yang penting Lamis ngerti, kan yang penting kompetensinya, ya. But you need to learn to be assertive dan mungkin guru juga, ya. Guru juga bisa mengakomodasi kamu nanti kalau kamu punya masalah. Ya, komunikasikan ke mama mungkin mencarikan mentor, tutor buat kamu atau bagaimana gitu ya. Jadi jangan dipendam sendiri, takutnya nanti jadi masalah yang berat nanti gitu ya. Cardiovascular problem. Ya, gitu. Yes, Mom. Oke, baik. Ini kayak sebentar. Sepertinya ada masalah. Oke. Yes, sepertinya ini kalau kita mau sepertinya diskusi kita nih, wow luar biasa nih, nggak akan ada habisnya. Makin rame malah. Berarti semua orang tua ini. Luar biasa sekali. Tapi karena ini waktu juga ya. Waktu, jadi sepertinya sayang sekali kita harus mengakhiri sesi diskusi ini. Dan juga kita juga mungkin lain waktu kita bisa diskusi lagi ya, bersama Bu Lely atau dan Ibu. Insya Allah, with all my pleasure. Yes. Terima kasih banyak dan terakhir untuk viewers dan listeners kita atau yang baru join, yes, jadi acara ini nanti akan ditayangkan ulang, bisa dilihat di YouTube channel kita, YTV TV, atau bisa juga didengarkan di podcast, YTV Podcast. Dan untuk informasi-informasi lainnya, bisa dilihat di Instagram Yes Training Village, @ytv.id. Baik. Terima kasih buat narasumber sekali lagi, kepada Ibu Lely, kepada Ibu Irianti, Lamis, dan Ibu Wulan dan teman-teman, dan juga semua partisipan yang hadir yang punya concern yang sama, yang punya masalah yang sama. Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa di tayangan episode-episode setia berikutnya. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, sama-sama Bu Yanti. Terima kasih banyak Bu Lely. Very much. Oke. Ya, jangan